Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Celana Dalam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Nah, ini hampir banyak banget orang-orang yang tahu tentang hal ini. Karena kalau saya pengen, saya juga bisa ngelakuinnya. Tapi jangan, karena kita nggak berhak menghakimi orang. Apalagi sampai membuat dia celaka. Yang akan saya ceritakan kali ini juga sudah banyak korbannya. Dan biasanya korban merupakan pendatang-pendatang baru. Karena mereka kebanyakan nggak percaya dan menyebutnya hanya tahayul. Desa M masih di Kalimantan. Di sini warganya ramah-ramah, baik-baik, apalagi pada pendatang baru. Sore itu Bu Ipit dimarahi habis-habisan oleh Bu Silo yang punya toko sembako terbesar di desa tersebut. Saat mau ngutang saja manis sekali mulutmu itu, giliran ditagih, nanti-nanti, terus jawabannya. Orang itu kalau punya utang diingat, biar matimu nanti tidak dijepit tanah kuburan, bentak Bu Silo. Sementara Bu Ipit hanya terdiam dan sesekali mengusap air matanya. Makanya, lain kali kalau tidak sanggup bayar jangan utang. Kamu kira warungku itu hasil ngemis? Lanjut Bu Silo yang semakin mengeluarkan kata-kata kasar dan hinaannya pada Bu Ipit. Apalagi saat orang-orang sudah berkumpul menyaksikan Bu Silo yang tengah memarahi Bu Ipit itu. Aku kasih waktu seminggu lagi. Kalau masih belum bisa membayarnya, maka lihat saja nanti, bentak Bu Silo seraya berjalan meninggalkan halaman rumah tersebut. Bu Silo itu awalnya adalah pendatang baru dari suatu daerah yang lumayan jauh dari desa tersebut. Dia juga merupakan orang yang terpandang dan disegani di desa itu. Bu Silo mempunyai beberapa rumah sewaan dan beberapa toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Dan juga satu toko yang menjual bahan bangunan yang sangat lengkap. Dan hampir sepertiga lapak-lapak di pasar merupakan milik Bu Silo yang dikelola oleh anak-anak buahnya yang satu daerah dengannya. Bu, saya mau ngutang beras sama minyak goreng, ucap seorang anak kecil laki-laki berusia 12 tahunan pada Bu Silo yang tengah duduk sambil menghitung uang hasil berjualan. Bu Silo menghentikan aktivitas menghitung uangnya sejenak, lalu ia menatap ke arah si anak lelaki. Siapa yang menyuruh muncul? Ibumu mana? Tanya Bu Silo dengan nada yang ramah, sangat jauh berbeda pada saat ia memarahi Bu Ipit. Uma sedang menyadap karet. Katanya nanti kalau sudah maawang kantalan, utangnya langsung dibayar, Bu, jawab Jul. Bu Silo tersenyum ramah lalu berdiri dan mengambilkan beberapa kilo beras dan minyak goreng serta beberapa bungkus mie instan. Maaf Bu, tapi kata Uma aku disuruh ngutang minyak sama beras saja, tidak pakai mie, kata Jul menolak. Ini ibu kasih untukmu, tidak masuk hutang Jul, jawab Bu Silo dengan bibir tersenyum. Jul tersenyum menerima bungkusan plastik yang berisi beras, minyak, dan mie instan tersebut. Lalu berpamitan pada Bu Silo yang menatapnya dengan bibir tersenyum. Namun baru beberapa langkah saja Jul meninggalkan warung itu, tiba-tiba Bu Silo ambruk. Mendengar suara saat tubuh Bu Silo menyentuh lantai, Jul langsung bergegas berlari menghampiri tubuh Bu Silo yang sudah tergeletak lemas, tidak sadarkan diri. Bu, panggil Jul dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Sementara uang-uang yang tadi dipegang Bu Silo berhamburan dan berserakan di mana-mana. Tolong! Teriak Jul berulang kali.
Dan sesaat kemudian datanglah beberapa orang warga sekitar. Tapi orang-orang itu tidak langsung menolong Busilo, melainkan lebih dulu mengumpulkan uang-uang Busilo yang berhamburan di sekitar situ. "Kamu apakan Busilo, Jul?" tanya salah seorang ibu-ibu. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saat saya mau pergi tadi, saya mendengar gedebuk benda jatuh, dan ternyata setelah saya lihat, Busilo sudah jatuh seperti ini." Isakjul takut kalau ia dituduh membunuh Busilo. Dan sesaat kemudian Busilo akhirnya siuman dengan sendirinya. Ternyata tadi Busilo hanya pingsan karena kepalanya sangat pusing. Busilo kaget melihat Jul yang menangis terisak-isak di dekatnya. "Ibu tidak kenapa-napa, Jul. Jangan menangis," ucap Busilo seraya mengusap-ngusap kepala Jul. Sesaat kemudian Busilo sadar kalau uangnya sudah lenyap. "Uangku mana?" tanya Busilo pada orang-orang yang berada di situ. Orang-orang itu saling berpandangan lalu menunjuk Jul. "Tadi si Jul teriak-teriak minta tolong. Nah, saat saya datang ke sini, ternyata uang ibu berhamburan. Jadi sebelum banyak orang-orang berdatangan, saya langsung mengumpulkan uang ibu. Dan ini uangnya. Saya hanya mengumpulkan yang ada di tanah. Selebihnya bisa ibu tanyakan sendiri pada Jul," ujar orang itu. Busilo menerima uang tersebut yang ternyata sudah sangat banyak berkurang. Namun ia tidak ingin menuduh Jul, karena ia tahu sifat anak itu yang sangat jujur dan polos. "Assalamualaikum," ucap Busilo di depan pintu rumah Jul. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita yang adalah ibunya Jul. "Maaf ya, Bu, kalau saya terlambat bayar hutang. Rencananya nanti sore saya mau melunasi hutang saya ke rumah Busilo," ucap ibunya Jul. "Ah, kau ini, Rus. Aku kemari ingin mengantarkan oleh-oleh dari Banjarmasin. Ini untukmu dan Jul. Kalau tidak ada Jul saat itu, entah apa yang terjadi padaku. Dan masalah hutang itu, aku 100% percaya padamu. Karena masalah hutang, kau itu berbeda dari yang lain, Rus." Sebenarnya yang membuatku kesal itu ialah saat mereka selalu mengatakan tidak punya uang, tapi bisa membeli barang-barang mewah. Namun hutang yang hanya beberapa rupiah saja, tidak mau membayarnya. Itu yang membuatku sangat kesal, Rus, ujar Busilo. "Oh iya, Rus, ini baju-baju. Ini untukmu semuanya. Dan ini untuk Jul. Nah, yang ini makanan untuk kalian. Aku senang sekali jika kalian mau menerimanya, Rus," kata Busilo seraya membuka tas-tas dan plastik-plastik yang berisi banyak makanan dan baju-baju yang bagus. "Apa ini tidak kebanyakan, Bu?" tanya ibunya Jul. "Kalau mau memberi itu jangan tanggung-tanggung. Jadi ambillah ya," jawab Busilo tersenyum. "Terima kasih banyak, Bu," ucap ibunya Jul. "Aduh, kamu itu bisa kerja tidak, ah? Gulanya tumpah-tumpah begini, lihat," bentak Busilo pada salah satu pekerja di rumahnya. Si wanita itu hanya bisa terdiam tanpa berani menjawab bentakan Busilo. "Kalau begini terus kerjamu, kau akan aku berhentikan." Hari itu Busilo akan berangkat untuk membeli barang-barang di tokonya yang sudah mulai habis. "Aduh, celana dalamku yang sering kupakai pergi-pergi jauh itu di mana sih, An?" tanya Busilo pada perempuan yang pernah ia marahi tempo hari. "Saya tidak tahu, Bu. Bukannya sudah saya cuci dan saya lipat, Bu," jawab perempuan itu. "Iya, tapi sudah aku cari di lemari tidak ada. Terpaksa aku pakai yang ini. Datangnya nanti sudah balancat, papingan. Saya nggak tahu di tempat kalian menyebutnya kayak gimana. Yang pasti balancat itu biasanya pangkal paha memerah dan terasa sakit. Biasanya terkena gesekan-gesekan pinggiran celana dalam atau keseringan terkena basah." Perempuan itu hanya bisa menunduk mendengar perkataan Busilo.
Setelah berkata seperti itu, Busilo langsung pergi untuk bersiap-siap berangkat. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu. Hari itu Busilo masih berkeliling di tengah pasar untuk mencari barang yang akan ia jual. Tapi entah kenapa saat di pasar itu, Busilo banyak diam dan sering duduk. Wajahnya juga terlihat pucat dan gelisah. "Saya pulang duluan ya, kamu yang membeli semuanya ya," ujar Busilo seraya menyerahkan tasnya yang berisi uang pada orang kepercayaannya, yang sekaligus keluarganya itu. "Loh, memangnya kenapa kak?" tanya keluarganya tersebut. "Tidak apa-apa, kepalaku pusing, rasanya aku kurang enak badan." "Aku antar ya kak," ujar keluarganya itu menawarkan. "Tidak usah, aku pulang ke penginapannya sendiri saja. Lebih baik kamu membeli barang-barang yang sudah kutulis di buku catatan itu saja, Mai." Keluarganya itu pun mengangguk mengiyakan. Busilo dengan langkah yang aneh pergi meninggalkan pasar, lalu menuju ke arah tukang bajai yang tengah menunggu penumpang. "Ke penginapan es," ujar Busilo pada si tukang bajai, seraya membuka pintu bajai tersebut. "Iya bu." Di sepanjang perjalanan menuju ke penginapan itu, Busilo sudah merasa sangat tidak nyaman pada daerah kewanitaannya. Ada rasa sakit bercampur gatal yang tidak biasa di situ. "Di sini kan bu penginapannya?" tanya si tukang bajai. Iya, ini pak uangnya," jawab Busilo gelisah, seraya memberikan uang yang lumayan besar kepada si tukang bajai. Bu, sebentar kembaliannya," panggil si tukang bajai. Namun Busilo tidak menghiraukan panggilan itu. Ia terus berlari-lari kecil menuju ke dalam penginapan. Singkatnya, saat sudah berada di dalam kamar penginapannya, Busilo langsung ke dalam kamar mandi. "Kak, badanmu panas sekali," kata Maya. Busilo menggigil menahan rasa sakit dan gatal di kemaluannya. Sudah beberapa hari mereka terlewat jadwal untuk pulang, sementara Busilo semakin bertambah parah. Maya yang ikut bersamanya itu pun menjadi bingung antara harus membawa Busilo pulang dengan keadaan yang seperti itu, atau ia yang pulang terlebih dahulu untuk mengabarkan pada keluarganya yang lain tentang apa yang terjadi pada Busilo. Ia sangat bingung kala itu. Ia benar-benar tidak tega pada Busilo. Yang menambah kebingungannya ialah saat pemilik penginapan mengusir mereka karena Busilo sudah tidak bisa bangun dan berjalan ke WC untuk buang air kecil ataupun buang air besar yang ia lakukan dari atas tempat tidur penginapan. Dan bau busuk yang keluar saat pintu kamar itu dibuka juga sangat mengganggu tamu lain di penginapan tersebut. "Sekali lagi maaf bu, silakan ibu bawa ibu ini keluar dari penginapan saya, karena di sini bukan rumah sakit bu. Tamu-tamu yang lain terganggu oleh bebauan yang berasal dari kamar ibu ini," ujar si pemilik penginapan. "Saya minta waktunya pak, saya akan membawa saudara saya ini ke rumah sakit. Saya ingin keluar untuk mencari ambulan," kata Maya meminta pengertian dari si pemilik penginapan itu. Tanpa berkata ataupun mengiyakan, si pemilik penginapan pergi meninggalkan Maya. Dan seperginya pemilik penginapan itu, Maya pun langsung pergi. Setelah mengunci pintu kamar penginapan yang di dalamnya ada Busilo. "Pak, saya kan dari desa, dan saudara saya tiba-tiba sakit keras dan sekarang berada di penginapan. Nah, pemilik penginapan itu mengusir kami. Jadi saya mau tanya, bagaimana caranya memanggil ambulan ke sini untuk menjemput saudara saya yang sakit itu ke penginapan, lalu membawanya ke rumah sakit? Saya mohon bantuannya, Pak. Saya benar-benar tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa di sini," ujar Maya terisak. "Baik, saya akan memanggilkan ambulan, dan nanti setelah itu saya akan mengarahkan mereka ke penginapan itu. Kamu tunggu saja di penginapan," kata bapak-bapak tukang becak tersebut. "Alhamdulillah, terima kasih ya Pak." Lalu setelah itu si tukang becak tersebut langsung pergi meninggalkan becaknya, lalu naik taksi kol entah kemana.
Sementara itu Maya langsung berlari ke arah penginapan. Setelah sampai di depan pintu kamar, ia dikagetkan dengan kemunculan beberapa ulat kebak yang seharusnya tidak ada di daerah perkotaan seperti itu. Ulat kebak ini adalah ulat yang sangat besar untuk ukuran seekor ulat. Kakinya banyak mirip lipan, namun tidak biasa. Bagian atas tubuhnya sangat keras, mirip-mirip terenggiling. Ulat kebak ini kalau disentuh tubuhnya akan tergeling, jadi bulat. Nah, menurut kepercayaan di sana, ulat ini juga bisa buat pembanci atau membuat huru-hara rumah tangga musuh. Caranya yaitu melemparkan ulat kebak itu ke rumah si target sampai tubuh ulatnya pecah. Dulu sewaktu saya masih main di hutan-hutan, sering banget mainin ulat ini, tapi nggak pernah saya bawa masuk rumah karena katanya ayah saya pamali. Dari mana ulat-ulat ini? Batin Maya lalu berjalan keluar lagi untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan mengusir ulat-ulat itu. Dan setelah ia menemukan sebilah ranting kayu di halaman penginapan, ia pun langsung masuk lagi. Namun anehnya ulat-ulat itu sudah tidak ada lagi. Apa mungkin tadi itu hanya hayalanku saja? Saat pintu terbuka, Maya melihat Busilo yang sudah berada di bawah tempat tidur dengan kotoran yang berceceran di sana-sini di dalam ruangan itu. Tanpa ragu, Maya membersihkan kotoran-kotoran Busilo di tubuhnya, lalu melepaskan spray dan perlahan-lahan mengangkat Busilo ke atas tempat tidur. Setelah selesai, ia pun langsung membersihkan lantai dan mencuci spray tersebut hingga bersih dari kotoran Busilo. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Maya langsung berlari dari kamar mandi untuk membukakan pintu. Syukurlah Bapak sudah datang, ujar Maya setelah mengetahui siapa yang datang bersama orang-orang tersebut. Boleh kami masuk, kata seseorang yang lain. Maya mengangguk dan membukakan pintu lebar-lebar. Tolong ya Pak, ucap Maya pada si bapak tukang becak. Tadi sudah saya katakan sama orangnya nak, mungkin ibu itu akan langsung dibawa ke rumah sakit, jawab si bapak. Singkatnya Busilo akhirnya dibawa ke rumah sakit, sementara Maya juga ikut bersamanya di ambulan. Sebenarnya setelah diperiksa ibu ini tidak sakit apa-apa, tapi anehnya kenapa di kenyataan seperti ini ya? Kemaluannya membusuk hingga ke dalam, begitu juga dengan tubuh beliau, seperti lumpuh. Lalu sebenarnya saudara saya kenapa? Tanya Maya terisak. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Sudah beberapa jam Maya menunggu di luar kamar Busilo dirawat. Tiba-tiba ia teringat si bapak-bapak tukang beca yang sebelum ia pergi tadi sempat membisikkan sesuatu. Sakitnya tidak wajar. Begitulah kata si bapak-bapak tukang becak itu. Tanpa ragu lagi Maya segera berlari keluar. Dan kebetulan setelah berjalan sebentar, Maya akhirnya sampai di sebuah pangkalan bajai. Pak, ke depan penginapan, ujar Maya. Lalu setelah si bapak tukang bajai mengiyakan, ia pun langsung membuka pintu bajai tersebut. Semoga bapak itu masih ada. Dan singkatnya dari kejauhan Maya melihat si bapak tukang becak itu masih ada di tempat tadi sewaktu Maya meminta tolong. Pak, stop Pak. Setelah membayar ongkosnya, Maya pun turun. Pak, masih ingat dengan saya? Bapak-bapak itu tersenyum dan mengangguk. Bagaimana saudaramu? Maya menggeleng pelan. Kata dokter, saudara saya tidak ada sakit apa-apa. Dokter juga bingung karena sebenarnya kalau dilihat dengan mata, saudara saya itu sakit, bahkan terlihat sangat parah. Sebenarnya saudara saya itu kenapa Pak? Dan kenapa sakitnya di sini? Saya ingin sekali membawanya pulang, tapi keadaan saudara saya itu tidak memungkinkan. Saya juga pernah berpikir untuk pulang sendiri, mengabarkan semuanya pada keluarga di sana. Tapi saya tidak tega meninggalkan saudara saya, Pak. Maaf nak, bukannya Bapak nakut-nakutin kamu.
Tapi saat Bapak ikut masuk ke dalam penginapan itu, Bapak melihat beberapa makhluk menyeramkan. Ada yang duduk di dekat saudaramu. Ada juga yang sebagian kepalanya masuk ke dalam selimut saudaramu itu. Tapi entahlah, Bapak tidak punya keahlian dalam berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makanya Bapak cuma bilang, kalau sakitnya itu tidak wajar, ujar si Bapak. Maya menatap lekat kepada tukang beca itu. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Begini saja, bagaimana kalau anak ini Bapak antar ke tempat guru Azlan? Biasanya orang-orang di tempat Bapak selalu menemui beliau jika ada yang menderita sakit tidak wajar, jawab si Bapak menyarankan. Tentu saja dengan cepat Maya mengiyakan saran dari si Bapak. Lalu singkatnya mereka berdua pun berangkat ke rumah guru Azlan dengan mengendarai becaknya si Bapak. Perjalanan itu sangat lama Maya rasakan. Hari pun sudah sangat larut malam saat mereka sampai di desanya guru Azlan. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah berukuran 7x12 yang dibangun dengan kayu ulin di keseluruhan rumahnya. Si Bapak tukang beca itu turun, nafasnya masih terdengar ngos-ngosan. Assalamualaikum, ucap si Bapak sembari mengetuk daun pintu rumah tersebut. Beberapa kali mengetuk, barulah terdengar jawaban dari dalam. Waalaikumsalam, jawab seseorang seraya membukakan pintu. Guru Azlannya ada? Tanya si Bapak saat melihat siapa yang membukakan pintu, yaitu seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahunan lebih, namun masih nampak gagah. Ada, ayo silahkan masuk, jawab lelaki tua itu dengan ramah. Mereka berdua dipersilakan duduk, dan setelah itu lelaki tua tadi langsung berjalan ke arah kamar paling ujung, dekat pintu dapur. Setelah menunggu beberapa saat kemudian muncullah seorang lelaki yang berusia sekitar 40 tahunan, yang masih mengenakan kopiah dengan memegang tasbih. Guru Azlan menatap lekat ke arah samping Maya. Maaf, kami datang selarut ini, ucap si Bapak tukang becak. Guru Azlan tersenyum rahmat. Tidak apa-apa, kalau boleh saya tahu apa tujuan kalian kemari? Begini guru, kata si Bapak tukang becak seraya menceritakan semuanya tentang Busilo. Guru Azlan terdiam sejenak, ia menarik nafas panjang. Kamu pulanglah, kamu sudah ditunggu, nanti biar saya yang menyusul ke rumah sakit, ucap Guru Azlan seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang ia sudah tahu. Maya dan si Bapak tukang becak saling berpandangan. Baiklah kalau begitu, kami pamit pulang dulu guru, ucap si Bapak tukang becak seraya mengeluarkan tangan untuk bersalaman dengan Guru Azlan. Hati-hati, nanti secepatnya saya akan ke rumah sakit, ucap Guru Azlan. Maya dan si Bapak tukang becak itu pun langsung berjalan keluar rumah. Lalu Maya naik ke atas becak, dan si Bapak mulai mengayuh becaknya. Sejak pertama melihat gelagat Guru Azlan tadi yang seperti menyembunyikan sesuatu itu, perasaan Maya sudah mulai tidak enak. Dadanya berdegup kencang, dan sekujur tubuhnya gemetar entah perasaan apa itu. Beberapa kali mereka berdua beristirahat di tepi jalan hingga saat adzan subuh berkumandang. Barulah mereka sampai di rumah sakit. Dan dengan mata yang sudah sangat berat, keduanya langsung masuk. Ternyata di sana sudah ada Guru Azlan seorang diri, tengah berdiri menatap ke pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bisa sampai duluan? Tanya Maya tidak mau menyembunyikan rasa penasarannya. Saya lewat jalan memotong, jawab Guru Azlan. Si Bapak tukang beca hanya bisa mengerutkan keningnya. Ia tahu kalau jalan memotong itu ialah yang ia lewati bersama Maya tadi. Memang agak dekat, tapi kalau dengan berjalan kaki saja rasanya tidak mungkin bisa sampai secepat itu. Maya membuka pintu kamar itu, dan pintu terbuka. Bau
busuk menyeruak keluar kamar. Astagfirullahaladzim. Guru Azlan bergegas masuk dan duduk bersila. Ia mulai bersikir. Gerakan tangan Guru Azlan memetik tasbihnya semakin cepat setiap saat. Pergilah dari tubuh wanita itu, wahai makhluk laknatullah. Dan seketika tubuh Busilo bergetar hebat. Bau busuk semakin kuat tercium. Maya dan bapak tukang beca itu hampir muntah dibuatnya. Tiba-tiba Busilo yang semula tidak bisa bergerak langsung berdiri, matanya melotot menatap Guru Azlan. Guru Azlan ikut bangkit dengan tangan yang masih memetik tasbih. Matanya lekat menatap Busilo yang hendak menyerangnya. Beberapa kali Busilo menyerang Guru Azlan dan semuanya bisa ia hindari tanpa melawan. Dan entah bagaimana bisa Busilo melempar ranjang rumah sakit itu ke arah Guru Azlan, dan Guru Azlan yang tidak sempat menghindar itu pun terkena. Darah segar mengucur dari kepalanya, seketika membuat pandangannya menjadi kabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara si bapak tukang beca yang ingin membantu Guru Azlan langsung dihalangi oleh Busilo. Brak! Si bapak itu jatuh ke lantai setelah tubuhnya menghantam dinding. Darah merembes dari mulut dan hidung si bapak tukang beca, dan sesaat kemudian ia tidak sadarkan diri. Setelah mendengar keributan yang datang dari kamar Busilo, para perawat dan dokter berkumpul dan berusaha membuka pintu yang seperti dikunci dari dalam itu. Busilo perlahan-lahan mendekati Maya yang meringkuk dan menutupi wajahnya dengan tangan karena ketakutan. Busilo menjambak rambut Maya dengan keras. Tolong, tolong, teriak Maya ketakutan. Ia mencoba melepaskan rambutnya dari tangan Busilo. Jangan kak, sakit. Brak, brak. Busilo membenturkan kepala Maya ke dinding sampai Maya tidak bisa bergerak lagi. Brak. Guru Azlan berhasil bangun meski darah penuh di wajah dan bajunya. Sebelum mendekati Busilo, Guru Azlan membaca 2 kalimat syahadat dan berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Orang-orang yang berada di depan pintu luar itu terus berusaha membuka pintu. Teriakan Busilo terdengar mengerikan. Kaki Guru Azlan bergetar, seolah-olah tidak mampu lagi untuk berdiri menopang tubuhnya. Sudah, cukup kau menyakiti perempuan itu. Pergilah, jangan kau siksa dia lagi. Namun lagi-lagi makhluk yang berada di dalam tubuh Busilo itu tidak menjawab apa-apa. Ia malah semakin gencar menyerang Guru Azlan. Guru Azlan terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Ia sadar ternyata ada seseorang yang mengendalikan makhluk bisu dan tuli itu dari jauh. Dan Guru Azlan pun terkena serangan dari jarak jauh si majikan makhluk itu. Guru Azlan mencoba untuk fokus pada si penyerang jarak jauh. Namun itu tentu saja tidak mudah, karena setiap Guru Azlan sudah mulai terfokuskan. Makhluk yang berada di tubuh Busilo langsung mengacaukannya. Si bapak tukang becak yang juga sudah mulai siuman berusaha untuk bangun dan membantu Guru Azlan yang sudah mulai melemah akibat serangan-serangan fisik dari Busilo dan serangan jarak jauh dari musuh. Si bapak itu mengambil selimut dan langsung menangkap Busilo menggunakan selimut itu. Busilo mengamuk dan hampir saja si bapak tidak bisa mengatasinya. Namun untungnya pintu berhasil terbuka dan para perawat itu memasung tubuh Busilo sehingga mematikan gerakan dari Busilo. Keringat dingin sudah membasahi wajah dan baju Guru Azlan. Ia terus memejamkan matanya dan terus berdoa, mencoba untuk melawan serangan gaib dari pihak musuh. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ucap Guru Azlan di akhir doanya. Lalu ia berjalan dengan langkah tertati-tati menuju ke arah Busilo. Guru Azlan meletakkan tangannya di atas ubun-ubun Busilo. Sesaat kemudian terdengar suara erangan dari Busilo. Beberapa saat Busilo mengerang dengan tubuh yang bergetar hebat, dan beberapa saat kemudian tubuh Busilo melemah dan ambruk.
Guru Aslan tertunduk. Ia menarik nafas lega. Alhamdulillah ya Allah. 3 hari kemudian keadaan Busilo sudah berangsur-angsur membaik. Kemaluannya yang membusuk pun sudah sembuh. Sementara Guru Aslan juga sudah membaik. Hari itu Busilo dan Maya akan pulang kembali ke desanya. Maaf, saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau barang-barang milik pribadi sebaiknya jangan menyuruh orang lain mengurusnya. Karena kita tidak tahu hati seseorang, apakah dia membenci kepada kita atau yang lain-lain. Dari sini, belajarlah untuk lebih berhati-hati, Bu, ucap Guru Aslan. Saat Busilo dan Maya bertamu ke rumah Guru Aslan untuk berpamitan. Baik Guru, saya akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah mau menolong saya. Terima kasih atas semuanya, kata Busilo seraya menyerahkan amplop putih. Sampai saat ini tidak diketahui siapa yang membuat Busilo sakit, karena Guru Aslan tidak pernah mau mengatakan siapa dalangnya. Dan sejak saat itu juga, Busilo menjadi ramah tamah dan lebih memperhatikan lagi barang-barang miliknya, agar kejadian dulu tidak terulang lagi.